Kembali lagi bersama saya, Yoga Tama Prabantara. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fungsi. Fungsi ini adalah sekelompok perintah atau kode yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu dan bisa dipanggil kapan saja tanpa harus menulis ulang. Intinya itu fungsi seperti alat atau mesin kecil di dalam program yang menjalankan suatu pekerjaan khusus. Mengapa fungsi digunakan? Itu fungsi digunakan untuk menghindari pengulangan kode, membuat program lebih rapi dan mudah dibaca, memudahkan perbaikan, dan memudahkan kerja tim. Nah, struktur dasar fungsi dengan ini adalah contoh dalam Python. Def, salam, itu dalam tanda kurung, itu mendefinisikan fungsi bernama salam. Isi di bawahnya yang menjorok ke dalam, yang ada indentasinya, itu adalah kode yang dijalankan. Salam dengan tanda kurung itu untuk memanggil fungsi tersebut. Gitu. Ini adalah fungsi dengan parameter atau input. Kadang fungsi butuh data dari luar untuk bekerja, data itu disebut parameter. Gitu. Fungsi dengan nilai balik. Kalau fungsi menghasilkan hasil perhitungan, kita bisa mengembalikan nilai pakai return. Gitu. Nah, jadi fungsi ini seperti mesin blender. Jika diberi buah atau parameter, hasilnya adalah jus. Kalau butuh jus lagi, cukup nyalakan blender lagi, nggak perlu buat blender baru. Begitu. Nah, jadi ini fungsi itu sekumpulan kode yang menjalankan tugas tertentu. Parameter itu data yang dikirim ke fungsi. Return adalah nilai yang dikembalikan oleh fungsi. Pemanggilan adalah menjalankan fungsi yang sudah dibuat. Ya, kurang lebih seperti ini. Sekarang langsung aja kita coba di Scratch dan juga di Replit. Kita juga akan buat flowchartnya. Oke, sekarang kita sudah di Scratch. Untuk membuat fungsi kita pakai yang namanya myBlock. Kita pencet di sini, kita ubah namanya, misal welcome underscore user. Oke, define welcome underscore user. Nah, sekarang nih, daripada di sini di blok ini kita tambahin blok selanjutnya say hello, say welcome user sebagainya akan lebih singkat jika itu semua kita taruh di sini. Jadi misal oh ini say hello, wait, hello, say welcome, wait lagi. Nah, daripada 4 blok ini kita taruh di sini, dan jika kita ingin mengulangnya berarti kan jadi ada 8 blok dan seterusnya berkelipatan 4. Tentunya akan jadi ribet kan ya, dan gak efisien gitu. Tapi kalau kita pakai fungsi, kita hanya perlu satu blok ini. Jadi ketika sudah blok ini dijalankan, fungsi yaitu kode-kode yang ada di dalam fungsi itu dijalankan lalu muncul sini. Jadi lebih simple, tidak tidak apa sih? eh Ya pokoknya lebih simpel lah. Ntar gue di-cut. Set. Oke, sekarang kita play. Hello, welcome. Nah, hanya dengan satu blok ini, perintah hello dan welcome dijalankan daripada menggunakan 4 blok ini. Gitu. Nah, sekarang semisal kita mau menambahkan parameter atau input gitu. Blok ini kita edit, lalu kita tambahkan input. Inputnya semisal user underscore name. Oke. Nah, nama di sini bisa kita tambah Bob. Nanti dia akan bilang, oh sebentar, bagian ini harus diubah juga berarti. Join, mana join? Kita ambil di sini, kita di sini tulis hello underscore Bob. Hello Bob, welcome gitu. Kalau misalnya kita mau nambahin input lagi, bisa ya. Kita tambahin input lagi, kita tulis misal
user underscore age, umur user. Nah, jadi di sini kita masukin umur misal 20. Lalu di bagian sini kita tambahin user age underscore itu. Oh, di sini kita tulis welcome. Nah, misal mau ada dua keluar yang Bob dan Alice. Di sini kita tambahin 21 misal. Hello Bob, you are 20, welcome. Hello Alice, you are 21, welcome. Nah, jadi ini cara kita menambahkan input. Sekarang kalau misalnya kita pakai, aku buat blok baru. Misal nama bloknya double the number. Nah, fungsi ini nggak cuman bisa buat blok-blok yang seperti ini, sebenarnya kalau kita mau tambahkan operasi ke dalamnya juga bisa. Misal kita tambahin, oke, kita tambahin variabel misal double underscore number, set double number to ini sini 2, terus sini itu oh iya, input berarti ini ada inputnya kita tulis saja number. Nah, oke, sekarang misal kita mau say ini, jadi kita tinggal gini aja, say double number terus double the number di atasnya, misal angka 4. Jadi ketika kita jalankan, nah 8 ya, 4 kali 2 8, jadi kurang lebih seperti ini. Sekarang kita mau coba bikin yang return 0, jadi mengembalikan nilai ke fungsi gitu. Sekarang kita buat blok, misalnya namanya get user name. Nah, get username ini dia itu kita nama what's your name, terus kita bikin variabel atau saya name. Nah, set name to answer, mana answer. Jadi sekarang misal kita ngomong, kan ini perlu input ya, yang welcome user. Di welcome user kita masukin nama di sini, lalu kita buat sini misalnya umurnya 20. Tapi sebelum itu kita perlu mana tadi? Nah, get username sini. Username kita kasih Bob, saya hello Bob. Nah, tuh ya, hello Bob, you're 20, welcome. Nah, oh iya, sama catatan penting, ketika menginput yang ada di define block urutannya harus sesuai ya. Misal di sini welcome user ada input username dan input user age. Ketika kita masukin datanya, juga datanya harus sesuai. Data username dulu baru data user age. Kalau kebalik, terhasilnya aneh. Jadi misal di sini aku tulis 20, so di sini aku tulis Bob. Nah, tuh hello 20, you are Bob, welcome. Jadi urutannya harus sesuai ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi nih, semisal
ini kan kita sudah ada define. Kita masukin nilai yang ini, yaitu kan namanya, kita masukin ke sini. Jadi di sini kita hanya perlu blok welcome user aja. Jadi aku contohin. Nah, jadi dia bakal get user, dia bakal say hello. Ini di sini bukan username, tapi name di variable. Nah, lalu sama dengan yang user age. Jadi kita bakal buat blok get underscore user underscore age, input age. Salah, nggak pakai input ternyata. Ini juga bisa dihapus ya teman-teman. Oke, misal nah ini get user age kita pakai yang sama. Misal di sini how old are you, spasi, lalu kita buat variable age, set age to answer. Nah, dan di sini kita bisa tambahin di blok ini get user age, say ini kita pakai variabelnya. Nah, sekarang misal kita coba, dia bakal nanya nama kita kasih tahu Bob, halo Bob, how are you, misal 20. Ya nanti welcome, misal ya kurang cocok deh. Misalnya get user age ini kita taruh di awal-awal. Oke. Nah, ditanya what's your name, Bob, how are you 20. Hello Bob, you are 20, welcome. Nah, jadi kita bisa ya naruh fungsi di dalam fungsi sehingga programnya itu hanya memerlukan satu blok ini. Jadi ya lebih simple, lebih efisien gitu. Sekarang kita coba di Replit. Oke, kita udah di Scratch. Untuk membuat fungsi, kita perlu yang namanya define. Kalau di Scratch itu ada tuh di bloknya define apa. Sedangkan kalau di Python kita nggak perlu tulis full, kita tulis def. Misal def welcome user set titik 2 ya. Print Nah, oke. Jadi misal nih, ini tuh fungsinya welcome user, di mana dia bakal ngeprint hello lalu welcome. Jadi ketika kita ingin mengeksekusinya, kita tinggal tulis welcome underscore user, lalu udah. Cukup seperti ini, lalu kita jalankan. Hello, welcome. Nah, jadi seperti itu. Dan semisal kita mau tambahin parameter atau input datanya, jadi kita tambahin di sini semisal user underscore age, name, user underscore age. Jadi tinggal di sini hello plus user underscore name terus kurung, lalu di sini well. Dia bakal ngomong di sini you are plus di sini user underscore age plus sini. Nah, ada user age ini berupa angka, jadi kita perlu ubah ke string. Kalau nggak dia nggak mau ngeprint
nggak mau mencetak hasilnya nanti. Jadi kita ubah dulu ke string gitu. Sekarang di sini kita masukin input, misal username-nya itu Bob, koma 20. Lalu ada, nah ini dia, welcome user, namanya Alice, koma 25. Nah, sekarang ketika kita mulai, oke, kita start. Woi, pantas error karena di sini bobnya harusnya dalam bentuk string ya, kata. Jadi kita kasih tanda kutip. Nah, sekarang kita run lagi. Kalau Bob your nanti welcome, kalau Alice your nanti welcome. Nah, jadi seperti itu ya, harus ada ini nih tanda kutipnya. Kalau Bob doang dia bingung Bob itu apa karena nggak didefinisi, belum di define itu. Sekarang ini aku buat jadi komen dulu. Nah, sekarang semisal aku buat fungsi baru, fungsi yang kalau di script itu fungsi yang ini nih, double the number. Jadi misal def double the number. Nah, inputnya itu aja number. Inputnya itu number titik 2. Oke, misal nih result adalah number kali berapa bintang kali 2. Jadi kita di sini kembaliin, kita tulis return result gitu. Jadi ketika kita masukin di sini misal double the number, masukin angka 8 misal angka 8, lalu kita coba start. Oke, di sini kita nggak muncul hasil karena tidak ada perintah print pada di definisi fungsinya ya. Di fungsinya tidak ada perintah print. Oleh karena itu kita di sini perlu tulis print. Nah, supaya ntar muncul. Sekarang kita coba lagi. Nah, 16 ya, ini baru muncul nih ya. 8 kali 2 16, kita perlu perintah print dulu supaya nanti dicetak hasilnya muncul di sini. Nah, muncul di sini. Di sini di fungsinya itu nggak ada perintah print, tidak seperti fungsi yang welcome user. Jadi dia nggak akan muncul ketika kita pencet mulai. Jadi kita harus tambahin perintah print di sini. Oke, sekarang nih aku jadiin ini lagi. Nah, oke, misal kita mau membuat screen di scratch, define username. Kita bakal tulis di sini define get user name titik 2. Kita akan tulis di sini user underscore name akan sama dengan input dari what is your name. Nah, lalu di sini kita akan buat dia kembalikan nilainya return to user name. Jadi ketika udah dapat input, nah input dari what is your name, nah input di situ akan dimasukin ke username sehingga bisa digunakan kembali nanti variabel username ini. Misal nih kita di sini kita tulis get username. Nah, udah. Sekarang kita coba run. Username kita tulis Bob. Nah, oke. Jadi nama Bob ini akan tersimpan begitu. Sekarang kita coba jadikan seperti ini ya.
Nah, get username, get user age. Jadi semisal di sini kita tambahin sini get username, lalu kita buat di sini get user age. Nah, user age kita belum define, jadi kita define dulu. Misal di sini def get score user underscore age. Di sini kita tulis user age itu akan sama dengan input dari how old are you. Kita return nilai, berarti masukin nilai tadi ke user age. Nah, sekarang kita daripada tulis get username lalu ke bawahnya tulis welcome user, ya, welcome user, daripada tulis dua ini, karena semuanya udah masuk ke dalam fungsi welcome user, bagian ini kita bisa hapus. Sekarang jika kita run lagi. Oke, jadi ini ketika kita menggabungkan fungsinya, ini kurang lebih seperti ini. Welcome user, kita masukin username itu adalah fungsi get username ini. Ini sebenarnya kita bisa langsung pakai return ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Ini age kita perlu integer karena berupa angka kan ya. Oke, nah jadi kurang lebih seperti ini. Kita get user age, kita masukin ke sini. Jadi user age itu dari get user age, username itu dari get username. Nah, ini bisa langsung kita persingkat sebenarnya. Kita langsung tulis return. Kita langsung tulis di sini sebenarnya return. Seperti yang sebelah sini kita nggak perlu. Sini juga. Di sini tinggal tulis return. Nah, gitu. Itu lebih singkat aja. Bagian sini juga sebenarnya sama nih. Tinggal perlu tulis return. Oke, jadi sekarang kita coba run. What is your name? Kita tulis Bob. Hello Bob, how old are you? 20. You're 20. Welcome. Nah, ini tadi kasusnya mirip ya sama di Scratch. Harusnya ini kita taruh di atas. Ctrl C, kita hapus dulu. Taruh di bawahnya sini. Nah, sekarang jika kita run lagi, username kita tulis Bob. How old are you? 20. Halo Bob, you're 20, welcome. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Bagian define ini juga bisa dipersingkat langsung pakai return dari input yang kita mau gitu ya, atau input atau perintah yang kita mau untuk mengembalikan nilai. Lebih seperti ini. Oke, jadi ada satu hal penting yang ingin kubicarakan, yaitu mengenai cakupan sebuah variabel. Jadi semisal di sini aku mau tulis print user underscore name. Nah, ini kalau kita coba run, dia error. Kenapa? Karena variabel username ini cakupannya itu hanya ada di fungsi welcome user.
fungsi welcome user dan ada fungsi di get username. Nah, ketika variabel didefinisikan dalam suatu fungsi, variabel itu hanya digunakan untuk fungsi itu tersebut. Tapi kalau misalnya kita buatnya di sini, kita buat A sama dengan 2. Kalau misalnya di sini kita mau print A, nah hasilnya 2 muncul karena ini cakupan ini global, variabel ini cakupannya global. Jadi mau dimasukin kemana aja bisa. Misal kita mau masukin ke sini, ini juga bisa. Dia akan hasilnya A. A ini akan jadi 2 gitu. Dan ini sama seperti di Scratch. Ketika kita bikin variabel, variabel ini dan lingkupnya global. Namun ketika kita membuat blok fungsi, contoh yang ini, double the number. Nah, number ini itu variabelnya yang didefinisikan di fungsi double the number ini. Jadi cakupannya hanya untuk fungsi ini sendiri, gak bisa pakai di luar dari fungsi ini gitu. Jadi ketika kita bikin variabel username ini, lingkup username ini adalah lingkupnya di fungsi welcome user. Jadi ketika kita pakai variabel ini untuk di luar dari fungsi ini, dia nggak bisa, hasilnya akan error seperti yang tadi aku contohin. Gitu. Jadi variabel ini ada variabel lokal, variabel yang global. Variabel global itu bisa dipakai di semuanya gitu. Mau dimasukin ke definisi fungsi bisa, mau langsung masukin ke perintah bisa. Tapi ketika variabel tersebut didefinisikan dalam sebuah fungsi, variabel itu hanya bisa dipakai dalam lingkup fungsi itu, nggak bisa di luar dari fungsi. Oke, sekarang kita akan membuat contoh flowchart, yaitu flowchart fungsi. Yang pertama kita bikin fungsinya dahulu. Kita ambil contoh fungsi ini yang angka double. Nah, fungsi ini double the number. Jadi di sini ellipse ini kita bakal kasih nama fungsinya double the number. Nah, ini adalah nama fungsinya. Lalu ke bawahnya itu akan jadi perintah-perintah atau kode yang akan dijalankan fungsi ini. Jadi ini kita tulis return the double number. Nah, jadi ini udah jadi fungsinya, di mana perintahnya itu kita return angka yang di double. Sebenarnya di sini ya, return number kali 2. Ya, ini A, soalnya di sini ada A sama dengan 2. Oke, jadi ini fungsinya. Sekarang kita buat flowchartnya. Kita tulis di sini start. Lalu kita panggil fungsinya ya, call double the number. Lalu kalau udah, kita print hasil. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada fungsinya, lalu di sini ada flowchartnya. Oke, untuk aktivitas kali ini kita akan membuat yang namanya kalkulator sederhana. Kalkulatornya bisa tambah kurang kali bagi, di mana setiap operasi akan diberi simbol. Misalnya, tambah itu 1, kurang itu 2, perkalian itu 3, pembagian itu 4. Nah, nanti kita akan minta usernya 2 angka, lalu 2 angka ini kita operasikan dengan operasi yang sudah dipilih user dari 4 pilihan tadi. Lalu kita akan buat fungsi untuk setiap operasi, dan tentunya kita akan lakukan ini semua di flowchart, Scratch, dan juga Replit. Langsung aja kita buat flowchartnya. Oke, kurang lebih seperti ini flowchartnya. Ini ada fungsinya di sini. Sebetulnya tidak harus membuat fungsinya, karena fungsi ini akan kita buat langsung di programnya, di Scratch dan juga Replit.
Tapi ini aku tambahin sebagai contoh, kalian bisa membuatnya juga. Dia akan mulai dari start, lalu dia akan print instruksi. Jadi akan dibilang pilih dua angka, lalu juga pilih jenis operasinya, yaitu satu 2 3 dan 4 ya. Lalu kita minta angka pertama, minta angka kedua, lalu pilih jenis operasi. Satu itu tambah, dua kurang, kali 3 kali, 4 bagi. Ya, jadi kalau misalnya dia pilih ini, akan ditambah, pilih ini, kurang, dan seterusnya. Jika dia tidak memilih semua di sini, maksudnya angka yang dipilih itu dia tidak termasuk ya, tidak dari range 1 sampai 4, maka dia akan ngeprint pesan error. Gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Sekarang langsung kita ke Scratch. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Kita punya 4 fungsi, 5 lebih tepatnya. Fungsi pertama itu untuk fungsi instruksi, ya isinya ini kita sambutan, lalu instruksinya apa, lalu ada fungsi 4 lainnya itu untuk fungsi kalkulatornya ya, perhitungannya, tambah kurang, kali, dan bagi. Dan pada bagian fungsi pembagian, kan suatu angka jika dibagi dari nol nilainya nggak terdefinisi. Kita tambahin blok ini. Nih, jadi if operation 94 dia masuk ke bagian sini, ditanya if not angka 2 sama dengan 0. Jadi selagi angka 2 tidak sama dengan 0, maka akan dilaksanakan pembagiannya angka 1 bagi angka 2. Ketika angka 2 sama dengan 0, dia bakal ngeprint ini. Suatu dihubungi 0, hasilnya terdefinisi, lalu dia nge-stop. Kalau kita masukin angka operasi salah, dia ngomong ini, lalu di akhir dia bakal ngomong hasil. Nah, sekarang ayo kita coba. Misal, oke, sekarang kita masukin 2, masukin dia 9. Kita coba yang tambah, dia 11. Nah, benar ya, 2 tambah 9, 11. Sekarang kita pengurangan. Misal, angka pertama, 7, angka kedua, 19. 2. Oh, kebalik. Lupa, lupa, lupa. Lupa angka 2 dikurang angka 1 ini. Nah, berarti kurang input pertama itu, ya angka 2 juga angka 1. Nah, oke kita coba lagi ya. Misal, ini operasi angka pertama 7, kedua 19. Masukin bersihnya 2, itu kurang. Oh, minus 12. Berarti ini masih sama harusnya. Nah, misal 7 bagi 19, 2. Nah, ini baru betul. Hasilnya 12. Ya 19 kurang 7 sih 12. Sekarang kita coba perkalian. Angka pertama 6, angka kedua 7, 3, hasilnya 42 ya, 6 kali 7, 42. Sekarang kita coba pembagian. Oke, angka pertama 20, angka kedua 4. 4 lagi. Nah, hasilnya 5 ya, 20 bagi 4, 5. Sekarang jika pembagiannya 0. Pembaginya 0, angka pertama bisa 5 aja, angka kedua 0. Dan pilih operasi pembagian. Nah, jika sudah terlebih 0, hasilnya tak terdefinisi, program berhenti. Oke, sekarang jika kita operasinya yang salah. 4, angka 25, jenis operasi kita pilih di luar angka 1 sampai semua ini. Saya 5. Angka operasi salah. Oke, dia berhenti. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Sekarang kita akan coba di replit. Sebelum pindah ke replit, ini aku mau perjelas.
Variabel di sini itu ada variabel global, jadi bisa dipakai dimanapun dalam programnya, dalam program ini nih, ya. Sedangkan yang ada di sini, yang di fungsi ini adalah lokal, variabel lokal, jadi hanya bisa dipakai di rangkaian fungsi itu. Oke, kita udah di replit, langsung kita buat. Baik, sudah ada hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Codingannya, di sini ada fungsinya, semua fungsi ya, mulai dari instruksi, tambah kurang kali bagi, gampang. Ini kita pakai return semuanya, supaya nilainya dibalikin lagi ke fungsi itu, sehingga ketika kita mau cetak, muncul di hasilnya. Ini seperti di Scratch, pakai if else, tapi kalau di Scratch itu if blok if else-nya banyak, kita pakai if dan elif. Di if operasi 1 dia tambah, elif 2, 3 dan seterusnya. Dan di 4 kita pakai if not angka angka 2 sama dengan 0. Hasil pembagian ini hasil bakal jadi pembagian angka ini. Else jadi print ini suatu angka jika dibagi 0 terdefinisi exit. Else dari semua ini dia bakal tulis operasi salah baru di exit. Exit ini artinya program berhenti. Kalau ini dan ini else, kedua else ini terpenuhi, dia bakal ngeprint hasilnya. str kenapa? Karena ini awalnya angka, kita mau menggabungkan dengan string. Hasil di sini yang pakai tanda kutip ini adalah string. Jadi kalau mencetak string ditambah integer atau float itu dia nggak bisa hasilnya. Harus diubah ke string dulu sehingga bisa dicetak. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Langsung aja kita coba. Kita coba pertambahan dulu kali ya. Misal angka pertama 10, angka kedua 18. Kita pilih 1, saya 28. Oke, kita run lagi. Angka pertama 5, angka kedua 9, kita pilih 2. Negatif 4. Lupa diubah. Jadi di sininya sama, inputannya sama ya, kalau di Scratch kita lihat. Nah, di definisi itu angka 2 dikurang angka 1, sedangkan di inputannya itu tetap ya sama angka 1 dan angka 2. Jadi di sini kita balikan. Sini kita tulis 2, sini kita tulis 1. Nah, sekarang kita coba lagi. Ini angka pertama 7, angka kedua 12, 2, hasilnya 5 ya, 12 kurang 7, 5. Oke, sekarang udah benar. Kita coba yang perkalian. Let's say 7, say 12. Dikali dengan 5. 3, yaitu perkalian 60. Oke. Coba lagi sekarang yang pembagian. Kita masukin angka misalnya 90. Ini dia 5. Pembagian 4, 90 bagi 5, 18. Sekarang jika kita masukin pembaginya 0, 6, aduh, kepencet. 6, angka kedua 0, kita pilih 4. Nah ya, suatu angka jika diberi 0, hasilnya tidak terdefinisi. Sesuai, sekarang kita jika masukin angka operasinya salah. 9, misal. Operasi salah. Nah, oke, jadi ini sudah benar, kurang lebih seperti ini ya. Elifnya seperti ini.
Kalian bisa contoh bagian ini seharusnya tanpa if not juga bisa. Kalian bisa pakai tanda seru. Tanda seru sama dengan hasilnya juga akan sama ya. Misal kita coba lagi nih. Angka pertama 5, angka keduanya 0. Kita baginya 4. Ya, suatu angka jika digunakan saya tidak terdefinisi. Jadi tidak harus pakai if not, pakai if saja juga bisa. Tapi bukan sama dengan, tapi tanda seru sama dengan. Ini artinya sama seperti if not tadi. Oke, kurang lebih aktivitinya seperti ini. Sekarang kita akan lanjut ke demo project. Oke, ada tambahan. Ini mungkin kalian bertanya-tanya kenapa ini float. Ya, angka 1, angka 2-nya float. Jadi, float itu kan seperti integer, hanya saja float itu angka desimal. Jadi kita bisa masukin angka desimal ke dalam sini. Hasilnya juga nanti akan desimal. Yang ini kenapa integer? Ya karena pilihannya 1, 2, 3, dan 4. Ya, semua itu angka bulat. Jadi kita pilih float untuk itu. Jadi ini misal kita coba. Ini gue pakai pembagian aja ya, misal 4,89. Oh ya, di sini pakai titik ya, bukan pakai koma. Dan 7,02. Kita pilih 4. Nah, ini di hasilnya. Nah, hasilnya koma seperti ini. Itu. Ya, makanya kita pilih float. Supaya kalau bisa pembagian desimal, tetap muncul hasilnya. Oke, untuk project akhir dari video kali ini, kita akan membuat yang namanya suatu program yang menghitung statistik nilai. Kita akan menghitung nilai minimum, nilai maksimumnya, maksudnya nilai terendah dan nilai tertinggi, lalu kita akan menghitung nilai rata-ratanya. Jadi, step pertama itu kita akan meminta list nilai dari user. Itu akan dibuat menjadi suatu fungsi. Lalu step kedua kita akan menghitung nilai terendahnya berapa, nilai tertingginya berapa, lalu rata-ratanya. Itu ada 3 fungsi. Jadi total ada 4 fungsi. Nah, kita akan membuat ini di flowchart-nya dulu. Jika sudah, flowchart tersebut akan menjadi acuan kita untuk membuat program di Scratch dan juga Python. Oke. Oke, jadi ini flowchart-nya. Nah, kita akan start, lalu kita akan membuat list untuk nilai yang akan dimasukkan user. Jadi, listnya akan kosong untuk awal ini, lalu akan diisi sama user. Call get grades from user. Nah, ini kita manggil fungsi ya. Nah, fungsi ini fungsi yang minta nilai ke user. Jadi, kita bakal ask for grade, kita minta nilai. Kalau nilainya bukan -1, lalu masuk ke bagian sini, nilainya di antara 0 sampai 10. Kalau iya, masuk ke list. Kalau enggak, dia ngurang lagi. Dan ini akan ngulang-ngulang terus sampai akhirnya user milih -1. -1 ini artinya dia user udah berhenti nambahin nilai ke list. Jadi di situ loopnya berhenti. Nilai yang udah tadi masuk ke grade list akan di return nilainya ke grades. Lalu list ini akan terisi oleh nilai-nilai yang tadi dimasukin oleh user. Kalau udah, kita validasi dulu. Kalau dia lebih dari 0, lanjut. Kalau tidak lebih dari 0, maka program berhenti. Karena yang kurang dari 0 yang mau dihitung nggak ada. Gitu. Lalu kita akan print nilai dan juga panjang nilainya seberapa. Lalu kita hitung nilai terendah, tertinggi, dan rata-rata. Untuk menghitung nilai terendah, kita akan membutuhkan variabel. Kita sebut variabel ini sebagai variabel minimum. Nah, di mana kita akan mengset elemen pertama dari list nilai tadi yang diberikan user sebagai minimum. Nah, nanti nilai minimum ini akan dibandingkan dengan elemen yang lain. Jika elemen yang lain itu elemen selanjutnya dia lebih kecil daripada minimum, elemen tersebut akan dijadikan minimum yang baru. Gitu. Jadi misal kita ada list 5, 7, dan 4. 5 akan dijadikan minimum. Lalu dia akan masuk ke sini. Apakah 5 kurang dari 5? Enggak kan, salah. Ngulang lagi. Lanjut ke list 7. Apakah 7 kurang dari 5? Enggak, ngulang lagi. 4.
Apakah 4 kurang dari 5? Ya, berarti 4 jadi minimum nilai tersebut. Dan 4 adalah, kan tiga, tiga elemen, tadi udah eh, elemen terakhir dari list tersebut, maka berhenti loopnya, lalu kita mengembalikan nilai minimum, yaitu nilai minimumnya 4. Ya, jadi dia akan ngulang-ulang terus gitu. Sama kerjanya itu sama seperti ketika kita mencari nilai tertinggi dari list tersebut. Hanya saja yang berbeda, variabelnya beda, tanda ini juga beda. Kita pakai lebih dari supaya menemukan nilai tertingginya berapa. Kurang lebih cara kerjanya sama. Untuk menghitung rata-rata, ya ini sederhana aja ya. Aku buat dalam bentuk kotak ini untuk menandakan suatu proses. Sebenarnya jika kalian ingin membuat seperti loop, juga bisa. Cuma aku bikin sederhana aja. Yang pertama, dia akan menghitung total dari list tersebut. Ya, total nilainya ada berapa. Lalu akan dibagi, total tersebut dibagi dengan panjang list tersebut. Kalau udah nilainya udah dapat, maka nilainya return ke average. Nanti di akhir kita panggil, kita cetak juga nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata. Kalau sudah program berhenti di situ. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, ada 4 fungsi, dan ini program utamanya sebelah sini. Sekarang langsung kita kerjain di Scratch. Oke, sekarang kita udah di Scratch. Kurang lebih programnya seperti ini. Ya, ini ada 4 fungsi, 1, 2, 3, dan 4. Dimana fungsi pertama itu kita meminta grades dari user. Nah, kita di sini untuk pertama set grades to true. Lalu kita akan mengulang sampai variabel ini as for grades ini sama dengan false. Kita bakal tulis next grade, lalu set grade to answer. Kalau grade sama dengan min 1, dia akan jadi false. Jadi ketika ini false, dia akan berhenti, yang berarti listnya udah terisi sesuai keinginan user nggak mau ngisi lagi. Kalau nggak, dia akan dicek apakah grade-nya di antara range min 1 sampai 11, atau ini 0 sampai 10. Kalau sesuai, maka tambahkan grade ke grades. Kalau enggak, dia bakal ngomong provide grade between number 0 and 10. Jadi ya, memprovide nilai yang sesuai gitu. Nah, ini untuk list minimumnya sama seperti di flowchart, dia menggunakan loop for karena dia mengulang sepanjang listnya gitu. Jadi dia akan ngeset pakai index. Di sini set index jadi 1, item index dari grades kurang dari minimum, maka set minimum tuh item index of grades. Set index by 1. Nah, ginilah kurang lebih. Sama seperti di bagian compute nilai tertinggi juga sama, angkanya aja beda, variabelnya beda. Di sini untuk average-nya pakai sum dan dibagi dengan panjang listnya, length of grades tuh. Kurang lebih seperti ini. Dan ini aku kasih wait 2 second karena kalau enggak dia langsung nge-skip. Nggak nge-skip sih, yang sebenarnya dijalankan juga, tapi akan sangat cepat. Di kelihatan langsung terlompati, langsung muncul ke bagian stage ini. Maka ditambahin wait 2 second. Nah, ini untuk bagian validasi datanya ya. Jika panjang datanya 0, berarti kan nggak masukin apa-apa. Dia bakal ngomong, you have not given any grade. Maka dia akan berhenti. Gitu. Sekarang kita mulai. Kita akan masukin 10 nilai. Misal nilai pertama 10, 6, 7, 4, 9, 9, 8, 3 nilai lagi, 5, terus 7, 7. Oke, dia ada 10. Sekarang kita tulis min 1. Oke, kita memberi 10 grades. Ya, ada 10 nilai. Nah, ini. Minusnya 4, yaitu nilai terkecil, nilai minimum. 4, nilai maksimumnya 10, dengan average 7,2. Jadi kurang lebih seperti ini. Sekarang kita pindah ke Scratch. Oke, sekarang kita udah ada di Replit. Di sini kita
ada 4 fungsi. Fungsi pertama kita meminta nilai dari user. Ini ada listnya grades, ya. Aduh. Nah, ini ada listnya grades. Kita pakai loop while karena kita nggak tahu usernya akan masukin nilai berapa kali. Jadi kita masukin loop while as grades. Ini kita jadi true dulu dan dia loopnya akan berhenti ketika as grades-nya ini jadi false gitu. Ya, loopnya kurang lebih seperti ini. Untuk bagian komputasi minimum sama seperti tadi, dia akan mengulang for number in number list. Jadi dia mengulang sebanyak berapa kali yang ada di list, panjang listnya. Jadi if number kurang dari minimum, minimum jadi number. Dan dia akan diulang-ulang terus sepanjang listnya. Makanya kita pakai loop for sama dengan yang maksimum. Nah, untuk yang average ini kita ubah, kita set sum jadi 0 for number in number list sum plus sama dengan number. Nah, ini bisa juga sum sama dengan number ditambah berapa banyak nilainya gitu. Nanti average-nya itu adalah sum dibagi length, ini artinya length atau panjang listnya. Jadi total dibagi panjang listnya akan jadi average. Nanti nilainya akan return kembali ke average supaya bisa kita panggil nantinya. Nah, ini programnya di sini. Ya, ini programnya sependek ini. Namun fungsinya ada 4 ya. Ya, jadi seperti di teori, gunanya fungsi bisa untuk memperpendek programnya jadi lebih efisien gitu. Jadi nggak perlu ngulang-ulang. Tulis ini tuh nggak perlu diulang-ulang di bagian program utamanya. Tinggal kita panggil aja satu-satu gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Ya, iya ini str. Kenapa? Karena grades di sini inputannya itu dalam bentuk integer. Jadi supaya bisa dicetak, di print, kita harus ubah ke string. Gitu. Oke, sekarang langsung kita coba. Kita masukin 5, 8, 0 bisa ya teman-teman. Karena dia range itu dari 0 sampai 10. Kita masukin 10 juga. 9, 8, 7, 7, 6, berapa nih? 3, 3, ya satu lagi ya. Kita masukin 8. Kita masukin min 1 untuk berhenti. Oke, jadi ini ada listnya memberi 10 grades. Minnya 0 ya, nilai terendahnya 0, maksimalnya 10 dengan average 6,8. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini adalah programnya. Kita akan bertemu kembali di video-video selanjutnya.